Ternyata semua yang di luar diri kita seharusnya berperan memberi konfirmasi, bukan sebagai sumber arahan. Mengapa setiap kita membutuhkan konfirmasi? Saya pilih kata, mengapa setiap kita tanpa terkecuali membutuhkan konfirmasi. Jawabannya adalah ini. Masih ingat pengalaman dari seorang rasul besar yang bernama Petrus? Di dalam Matius pasal 16 ayat 16 sampai 17 dan ayat 22 sampai 23. Satu kali Yesus tanya kepada Simon Petrus, menurut kamu siapa aku? Tolong dong, menurut kamu siapa aku? Yang menarik, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Berarti dengan kata lain, kira-kira Petrus itu dapat pewahyuan atau tidak? Dia dapat pewahyuan tentang jati diri Yesus. Oke? Tapi di pasal yang sama, cuman beda beberapa waktu, Yesus bilang tentang penderitaan yang akan dialaminya. Waktu Yesus bilang tentang penderitaan yang akan dialaminya, apa yang terjadi? Petrus di dalam ayat 22 berkata, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling. Engkau dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Kalau saudara jadi Petrus, kayaknya saudara pasti sakit hati dan pasti baper nih. Tapi coba saudara perhatikan. Enyahlah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Tadi saya katakan, mengapa setiap kita butuh konfirmasi? Karena ternyata setiap kita bukan cuma bisa dengar Tuhan, tapi juga bisa dengar setan. Sekali Petrus, saya mau tanya kepada saudara, kalau dia bisa menarik Yesus ke samping, berarti pertanyaan saya, dia yakin betul sebetulnya. Tapi dia nggak sadar, frekuensi yang dia terima hari itu, saat itu, sebelumnya dari Tuhan, dan saat itu dari setan. Saya mau katakan kepada saudara, selama kita masih hidup dalam daging, ada kemungkinan kita meleset mendengar suara Tuhan. Yang kita pikir, bahwa itu Tuhan, padahal sebetulnya itu suara daging kita. Itu suara setan yang bicara. Nah itu sebabnya kita butuh konfirmasi. Makanya Paulus berkata, uji setiap roh. Masalah dari banyak orang percaya, begitu ada nabi yang ngasih nubuatan langsung diaminkan. Padahal pertanyaan saya, apakah itu 100% dari Tuhan? Belum tentu. Nah itu sebabnya jangan memiliki kesombongan rohani, di mana kita selalu berkata, saya paling peka sedunia. Petrus adalah rasul yang paling dekat dengan Yesus. Tapi ternyata dia sempat meleset. Dan melesetnya menurut saya mengerikan. Karena cuma beda beberapa, itu nggak tahu beberapa menit, entah itu beberapa jam. Tapi itu terjadi dalam satu pasal. Artinya gini, saudara boleh dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi izinkan sekitar saudara, bapak rohani, komunitas untuk mengkonfirmasinya. Kalau itu dari Tuhan, pasti pembimbing saudara, bapak rohani dan komunitas pasti akan mendapat suara yang sama. Amin saudara.